Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Redmi 4X. Kondisi mati total. Katanya habis kecemplung air ya. Dicas nggak ada respon sama sekali, tapi kondisinya agak sedikit hangat ya. Coba langsung kita bongkar saja. Kita lihat apakah ada bekas korosi atau tidak ya. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Kalaupun nggak bisa diselamatkan ya kita bisa ambil pelajaran dari kasus yang ini, setidaknya itu harapannya. Kita bongkar pelan-pelan. Untuk yang mau bongkar sendiri harap berhati-hati karena ada fleksibel fingerprint. Hati-hati jangan sampai terputus. Langsung saya buka saja baut penutup mesinnya ya. Penutup mesin sudah terbuka. Coba saya cas tanpa baterai. Sama aja, tapi untuk konsumsi arusnya bisa dilihat itu di bagian power supply 0,1 ya. Berarti ada kemungkinan HP ini untuk arus pengecasannya bisa dibilang normal, bisa dibilang agak sedikit gantung ya. Tapi nggak ada getar-getar cinta waktu saya colokkan kabel cas. Dan tanpa baterai biasanya untuk HP tipe ini itu bisa getar kalaupun HP-nya nggak hidup. Maksudnya layarnya nggak nampil ya. Saya tes mode pasif ternyata juga nggak ada yang short. Saya cek di bagian VBAT-nya saat saya sambil colok cas, ada konsumsi arus ya, hilang timbul, normal untuk pemakai IC cas PMI ya, karena nggak mungkin bisa terdeteksi 4, sekian volt di bagian VBAT-nya kecuali ada baterai yang terpasang. Ini saya lihat di bagian mesin sepertinya udah pernah di servis ya. Ini agak bekas fluknya masih terlihat jelas di bagian PMI sampai ke bagian bawah masih terlihat jelas. Cuman saya lupa untuk ngezoom bagian yang sudah terkena fluk. Coba kita bongkar mesinnya, kita lihat apakah bagian bawah di IC powernya masih baik-baik saja
atau sudah digarap sama teknisi lain juga. Ternyata bagian IC powernya juga sudah digarap sama teknisi yang lain. Ini bagian IC powernya, bagian MMC, bagian CPU sepertinya sudah pernah dipanas-panasin ya. Ini mungkin berharap hoki-hokian kalau dipanasin bisa hidup atau gimana, saya kurang tahu. Yang pasti HP ini sudah bekas dipanas-panasin. Ini saya hubungkan ke komputer ya tanpa baterai. Ternyata langsung terdetek 900E. Artinya berarti untuk kasus ini 900E itu berarti kemungkinan internalnya bermasalah ya, entah dari softwarenya atau dari MMC-nya itu sendiri yang bermasalah. Tapi yang pasti untuk internalnya ini bermasalah karena terdeteksi langsung 900E. Tapi untuk mati kemungkinan saya juga kurang bisa memastikan. Saya coba untuk melakukan test point apakah bisa masuk ke 9008 atau tidak. Kalau misalnya bisa terdeteksi 9008, artinya IC power dan IC charge-nya ini sebenarnya bekerja, tetapi HP-nya dalam kondisi tidak baik-baik saja karena masih mati ya. Saya coba test point dulu, nanti saya coba untuk mengidentifikasi apakah ada masalah di softwarenya atau ada masalah di bagian MMC-nya. Tapi dalam kondisi seperti ini mesinnya juga hangat-hangat standar ya, mungkin karena ada arus yang masuk, lalu CPU IC charge bekerja mensuplai ke area IC power dan area CPU, jadi HP-nya ada hangat-hangat cinta ya, hangat-hangat cinta atau hangat-hangat kerinduan lah, rindu untuk bisa menyala sampai menu ya. Saya coba lakukan test point dulu, saya coba identify apakah ada masalah atau tidak. HP sudah terhubung ke komputer dan terdeteksi 9008. Artinya IC power dan IC charge serta CPU-nya bekerja, bisa terdeteksi 9008 ya. Tapi ternyata setelah saya identify di komputer init storage file, artinya MMC-nya ini bermasalah ya. Ini pernah diservis ya, Cai? Pernah diservis ya? Ini awalnya cuma kena air aja. Ini salah di servis. Ini semua mesinnya udah dipanas-panasin duluan. MMC-nya pun sekarang mati. Kalaupun dibenerin ini harganya pasti nggak pas. MMC-nya mati total. Ini paling parah itu kalau dibenerin ini udah bekas dipanasin, udah harapan selamatnya tadi. Kalaupun diselamatin biayanya yang nggak masuk sama HP. Setelah saya jelaskan dan saya perlihatkan kondisi mesin HP-nya ya,
karena kalau menurut saya kalau sudah dipanas-panasin bagian MMC dan CPU itu termasuk kesalahan yang lumayan fatal. Jadi saya putuskan untuk meng-cancel perbaikan HP Redmi 4X ini, karena nanti pasti kalaupun dipaksa diperbaiki harganya yang enggak masuk atau harganya enggak sesuai sama HP-nya. Kalaupun seandainya yang punya memaksa untuk diperbaiki dengan melakukan pergantian MMC yang biayanya sudah lumayan mahal, nanti pasti ada trouble lagi ke depannya, karena kronologi awalnya HP sudah bekas kena air atau kecemplung di air ya. Untuk kasus yang kasus kena air itu biasanya nanti yang akan terjadi setelah HP-nya hidup, kemungkinan backlightnya bisa mati atau bagian sinyalnya terkadang juga bermasalah, tapi yang lebih cenderung itu bagian area display atau area backlight itu biasanya mati. Belum lagi nanti kalau kondisi LCD-nya baik-baik saja, itu masih kemungkinan kita hanya mencari jalur backlight. Kalau kondisi LCD-nya juga sudah terkena air dan sudah tidak layak pakai, nanti jatuhnya malah lebih mahal biaya servisnya daripada harga HP-nya itu sendiri. Jadi lebih baik saya cancel saja. Oke, untuk video kali ini segitu saja ya. Untuk para teknisi HP pemula, jangan pernah melakukan kesalahan seperti ini. Biarpun keadaan HP itu datang dengan kondisi mati, tapi usahakan pengerjaan itu sesuai prosedur, sesuai analisa yang benar. Jangan hanya menerka-nerka, menebak-nebak, dipanasin sana sini, IC A, IC B kita panas-panasin dengan harapan setelah dipanasin itu HP akan bisa hidup kembali atau bisa normal kembali. Tapi kalaupun nggak bisa memperbaiki, jangan melakukan kesalahan seperti ini ya. Jangan asal panasin sana panasin sini. Lebih baik bilang saya tidak sanggup atau saya tidak bisa, biar yang punya HP itu mencari teknisi yang lain. Kan kalau seperti ini kan jadi HP juga nggak bisa dipakai atau gimana. Memang benar kondisi HP itu datang dalam kondisi mati, tapi setidaknya kita tidak salah dalam mengeksekusi. Gitu aja untuk para teknisi pemula ataupun para praktisi servis HP, selalu memkerjakan sesuatu itu sesuai dengan skill, sesuai dengan analisa. Kalau memang bisa, bilang bisa. Kalau memang nggak bisa, jangan mengandalkan hoki-hokian dengan cara memakai jurus andalan panasi roto ya, semua isinya dipanasin. Gitu aja, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran pada kasus Redmi 4X mati total karena habis kecemplung air. Dan terpaksa HP ini saya kembalikan sama majikannya karena tidak mungkin untuk diperbaiki. Biarpun ada kemungkinan bisa diperbaiki, tapi biayanya yang nggak akan sesuai dengan harga HP-nya. Gitu aja ya lur, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.